Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, bunyai, asatid, asatidah yang sama-sama kita muliakan. Yang saya hormati Abah Haji Pamungkas, keluarga, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Dengan perpaduan nikmat yang kompleks itu, akhirnya kita bisa hadir di majelis yang barokah ini untuk bersama-sama tholabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengawali mari kita baca sholawat dan Fatihah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ya Allah, kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Sallatullah ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra waya saleh salihah. Sallatullah rumah tangga bahagia ada 4 syaratnya. Sabar yang pertama, kedua ucapan yang mulia, ketiga bertakwa, dermawan yang keempatnya. Apabila semuanya ada, insya Allah berbahagia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita lanjut kajian kitab Wasiatul Mustafa pada hadis yang ke-21. 3 ukuran kemuliaan hidup. Halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu min karomatil mu'min zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wajironun yuhibbunahu. Ya aliyu wahai Sayyidina Ali, min karomati ing setengah saking kerabate kemuliaane al mukmin wong mukmin zaujatun utawi bojo muwafiqatun kang nyocoki wassolatu jama'atan lan salat hale berjamaah wajironun lan piro-piro tangga yuhibbunahu kang demen sapa tangga ing wong mukmin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Juga tentunya berpesan kepada kita semua, hanya saja kita tidak jumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, min karomatil mukmin, di antara kemuliaan seorang mukmin, orang mukmin itu menjadi mulia hidupnya apabila mengalami 3 hal atau memiliki 3 hal. Yang pertama, zaujatun muwafiqatun, istri yang ideal, bojo sing nyocoki, mboten hati sing nyocoki gak nyocoti. Nyocoki ya. Hati muwafiqatun, bojo sing nyocoki. Mari kita satu persatu ya. Seorang mukmin laki-laki itu hidupnya akan mulia. Mulia, ada lagi termasuk semrengah. Hidupnya akan nikmat, tidak minder. Wis pokoknya urip ku nikmat lah. Kalau yang pertama punya istri yang nyocoki. Ya. Cak keliru. Ada. Berarti nek nyocoti ya, gak mulia hidupnya. Hidupnya hati sumpek. Nek gak nyocoki berarti uripe gak mulya, uripe gak semrengah, uripe gak nikmat, uripe nyekrukus, ngeliwis, lemes ya. Dadi nek ana wong lanang kok kepingin uripe semrengah, dadi duwe bojo sing tepak. Begitu juga sebaliknya, seorang muslimah atau mukminah hidupnya mulia, semrengah, nikmat, tidak minder kalau punya suami yang nyocoki. Makanya jauh-jauh sebelumnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada kita semua. Jauh-jauh sebelumnya, artinya sebelum kita memiliki pasangan.
Sebelum kita mendapat pasangan, kita sudah dipesen hati-hati nek golek bojo. Perintah Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in, lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, walid diniha. Fatfar bidadid din taribat yadak. Kalau menikah, satu, diupayakan cari lima liha, golek sugih. Duwe kos-kosan piro ya. Hati golek sugih. Sugih niku nggih penting. Ya. Nah, penting sugih niku. Nah, hati kaya itu penting, tapi tidak yang paling penting. Kaya penting, cari kaya. Kan golek sugih ndak apa-apa, boleh. Yang kedua, cari yang cantik. Sing lanang golek sing ayu. Ya. Nggo sing melok sapa. Hati cari, boleh cari. Di lanang ganteng kok golek wedok sing ayu, dadi anak-anak iku ganteng-ganteng ayu-ayu, ya. Sing lanang gak patek ganteng, sing wedok ayu kok dadine lumayan, ya. Wis gak ganteng, bojone gak ayu, anake. Cari yang cantik, cari yang ganteng, cari yang keturunan yang baik-baik, monggo. Kemudian cari liddiniha, agamanya. Fatfar bidadiddin taribat yadak. Nah, pilih yang ada agamanya, itu yang paling bagus. Sebab kalau kaya didasari dengan agama, cantik didasari dengan agama, keturunan baik-baik didasari dengan agama, akan menjadi bahagia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang yang punya pasangan hidup nyocoki, punya peluang untuk menjadi hidup ini mulia, hidup ini semrengah, hidup ini nikmat. Tapi kalau pasangan hidupnya itu tidak nyocoki, nah, rasanya agak berat. Untuk mulia itu agak berat. Bu, biasanya wong lanang nek katok ngliwi sae gak bergairah blas. Nah, iku biasanya bojone kereng biasa. Mati nduk njaba guwaga bareng eling mari disentak sing wedok iso ngliwi ngono ya. Makanya diharapkan supaya hidup kita mulia, mari kita masing-masing pasangan berusaha menjadi pasangan yang bisa nyocoki. Nah, panjenengan ibu-ibu, suami panjenengan supaya hidupnya mulia, ayo panjenengan jadi istri yang baik. Ibu nggih? Bapak-bapak begitu juga. Istrinya supaya mulia, semrengah, gak minder, mari jadi suami yang baik. Nah, monggo suami yang baik itu bagaimana dan istri yang baik itu bagaimana? Suami yang baik itu diantaranya kan dirasakno dewe-dewe nggih. Suami yang baik, suami itu kalau ditulis hurufnya jumlahnya 5, S-U-A-M-I, suami. Apa artinya? S-U-A-M-I, seluruh uang adalah milik istri. Alhamdulillah. Setuju? Nah, setuju. Mboten napa Bu? Wis mboten, ya mboten kabeh-kabeh, engko nek kabeh-kabeh engko gak iso ngopi bapak arek-arek. Seluruh uang adalah milik istri. Wah, ini suami yang baik ini ya. Soalnya apa wong wedok niku senengane dhuwit nggih.
pasti suami istrinya akan bahagia. Artinya lagi suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Jadi suami yang baik itu selalu usaha agar membahagiakan istri. Niki ilmu gaduk loh Bu, ya. Ilmu gaduk. Ya. Jadi istri akan bahagia kalau suaminya jadi suami yang baik. Suaminya bisa membahagiakan istri. Lah menurut penyelidikan, yun sewu cocok napa mboten niki melalui penyelidikan, survei, ya, supaya istri bahagia itu adalah suami harus tahu apa yang sangat disukai oleh istri. Di antaranya, kirang istri-istri mriki cocok mboten semerap. Istri-istri di luar sana kesukaannya yang pertama itu suka dipuji, suka diperhatikan. Ya, oh sami ya, cocok. Berarti seneng dijokno. Ya. Makanya para suami itu kalau kepingin istrinya seneng, ayo dijokno aja. Ojo sampai dinyek. Ya. Dimasak no masih wasin, wis. Dimakan saja, dinikmati saja, ambek kedip. Apa Mas enak tak? Alhamdulillah, masakanmu lain daripada yang lain. Pitik kroso saking asine. Jadi dipuji. Andaikan masakanmu dikurangi garamnya sedikit, tambah bagus. Jadi satu kesukaan wanita itu dipuji, seneng dijokno. Makanya jadi suami ojo seneng ngenyek bojo. Terutama jangan sampai mencaci masalah wajah. Para suami jangan sampai ngenyek masalah wajah. Sebab odok wong lanang senengane ngenyekan niku wonten, Bu. Sing wedok disentak, ya diseneni, dilokno. Ya. Rupamu, dapurmu dan sebagainya. Tapi anaknya yo akeh, ya. Jadi satu, ini untuk yang bapak-bapak, ya. Pun sampai ngenyek bojo, wis pokoke ojo dinyek lah, wong wedok. Ayo dijokno. Okay. Nah, hasil daripada pengajian ini Bu, tolong disampaikan ke Bapak arek-arek, sampai ceramai. Mas, ini hasil pengajian Mas. Assalamualaikum. Diceramai, ini hasil pengajian. Nek bapaknya arek-arek iku kadang ngandani makne arek-arek gak patek dipercaya niki. Ngandani bojone dhewe gak patek dipercaya niki. Satu. Yang kedua, kesukaan para wanita itu rata-rata yang kedua adalah duit. Ya, betul nggih? Hati wong wedok niku nggih. Hati kesukaan wanita itu duit. Makanya kalau para suami kepin menyenangkan hatinya para wanita, para istri harus bekerja keras, nggih nyambut gawe sing akas, nek oleh duit akeh dikekne bojone. Wong wedok nek nyekel duit ambek gak nyekel duit seje mlakune, ya. Nek gak nyekel duit iku kudu muring-muring. Tapi nek nyekel duit akeh mlakune jeleng. Opo sing gak ditebasi? Barang-barang gak kanggo tebasi kabeh. Dadi mlakune tok siji wong wedok duwe duit ambek gak duwe duit. Itu kesukaan wanita yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga kesukaan wanita adalah
nafkah batin terpenuhi. Nah, itu 3 hal itu. Kalau para suami bisa melengkapi 3 itu, insya Allah para istri akan berbahagia, seneng. Nah, adik gak lengkap, rasane anyep rasane, nah, cemplang rasane, wis gak patek gak patek jangkep boleh nih. Nah, jadi itu. Kemudian, nah sebaliknya ibu-ibu harus tahu juga, nah, supaya para suami itu mulia, hidupnya semerenga, tidak minder, maka panjenengan harus jadi istri yang nyocoki. Jadi istri yang baik. Kalau tadi suami tadi sudah singkatannya, sekarang istri, 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 ingin selalu taat, rajin, indahoi. Oh, indahoi. Ingin selalu taat, rajin, indahoi itu menyenangkan hati. Nah, dan ini istri yang baik itu, ingin selalu taat, ya taat kepada Allah, taat ibadah, rajin sembarangi, wis akas umba-umba, kora-kora, nyapu-nyapu. Angkas ingkes, opo sing gak diingkesi, dompet sing lanang diingkesi sisan. Rajin, terus indahoi, menyenangkan hati, artinya sedap dipandang mata. Usahakan suami gak iso ketip, ngoten lho Bu, nek iso. Lho ya apa carane sampean? Sampean harus berusaha ya apa carane bojo gak iso ketip. Ndelok sampean. Hati ya apa carane mripat iku ndelok sing wedok iku sedep gak sepet. Jadi nek saged bendinten toto ayu ngeten iki, Bu, nggih. Aja nek pengajian ayu, nek resepsi ayu. Bareng ndok oma. Masya Allah. Walaupun di rumah juga toto sing apik. Ngoten lho, Bu. Jadi itu istri yang baik. Bu, kalau dalam hadis Nabi, khairun nas atau khairun nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri itu adalah idza nadharta ilaiha sarrotka, apabila matamu memandang menyenangkan. Hati sing jaler ningali niku seneng. Wa idza amarta ilaiha ata'atka, apabila diperintah suami selalu taat. Nek diajak gak nolak blas, ya, mesti budal. Diajak nang diae, ya. Nang mall, nah seneng. Diajak shopping, seneng. Diperintah, apabila diperintah suami selalu taat. Wa idza ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha, apabila ditinggal suami, ditinggal kerja, ditinggal pergi dan sebagainya, pandai menjaga dirinya, pandai menjaga kehormatannya, pandai menjaga rahasia rumah tangga, ya, dan pandai menjaga hartanya suami, kehormatannya suami. Itu istri yang baik. Anek duwe bojo ngene iki. Nah, kalau punya istri yang demikian, maka para suami hidupnya akan mulia, semerengah, nikmat, gak minder. Mati rasane niku seger ngoten. Bu, kok lenger-lenger katanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi supaya punya pasangan hidup yang nyocoki sejak awal sudah kita diperintahkan agama, diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilah dan memilih.
Akan tapi kita tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang ada yang sesuai kenyataan, ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka di sana ada agama. Supaya hidup tetap nikmat, maka ada agama, ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak nyocoki, tapi kalau kita landasi dengan agama sesuai tuntunan Nabi, maka insya Allah akan menjadi bahagia. Di antaranya contoh rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair yang saya sampaikan tadi, supaya hidup itu bahagia, syaratnya ada 4. 1, sabar. Yang kedua, kalau berkata hendaklah hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan, harus bisa menyentuh perasaan. Yang ketiga, bertakwa, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dermawan, loman, tidak bakhil, tidak pelit. Pokoknya nek bojo iku atik bakhil, nah iki barai tidak bahagia. Hati harus loman, dermawan. Sing lanang kudu loman ambek duwike, ya. Sing wedok kudu loman ambek barange. Napa barange ini? Seneng tawa-tawa, ya. Bu. Sampeyan gadek tawa-tawa. Wis mboten nek ditawani wis mencolot dhewe yai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu satu, hidup kita seorang mukmin hidupnya akan bahagia, mulia, semerengah, nikmat, tidak minder kalau satu punya pasangan hidup yang nyocoki. Yang kedua kata Nabi, wassalatu jamaah, yaitu menegakkan sholat berjamaah. Artinya di dalam rumah tangga itu menggalakkan sholat berjamaah. Apa hubungannya sholat berjamaah dengan kemuliaan seseorang itu? Apa hubungannya sholat jamaah kok iso ndadekno urip iku semerengah itu? Di antaranya sholat berjamaah itu, orang itu kalau sholat berjamaah akan menjadi manusia yang soleh spiritual dan soleh sosial. Siapa yang rajin sholat berjamaah, di antaranya hatinya akan menjadi tenang. Karena sholat itu adalah zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan sholat itu the king of zikir. Sholat itu adalah rajanya zikir. Kenapa rajanya zikir? Sebab sholat itu adalah perpaduan 3 macam zikir. Zikir dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Soalnya zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan amal perbuatan. Lah sholat itu mencakup ketiga-tiganya. Satu, kemudian dengan sholat itu hidup akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholatnya berjamaah, hidupnya akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Sebab di sholat itu ada doa kita ini. Setiap hari kita panjatkan sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wajib itu. Panjenengan ngedongan iku. Kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Jadi itu wajib dibaca karena rukun daripada sholat, yaitu baca Fatihah. Sudah pernah saya sampaikan, yang wajib dibaca dalam sholat itu ada 5. Ada 5 yang wajib dibaca. Kalau tidak dibaca salah satunya tidak sah sholatnya. Apa itu? 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir pertama.
itu harus diucapkan, tidak boleh dibatin, harus diucapkan dan bisa didengar minimal dirinya sendiri. Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah. Fatihah wajib. Kemudian yang ketiga, apa itu yang ketiga? Tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibah lillah. Kemudian sholawat, baca sholawat. Yang terakhir baca salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan. Itu yang kiri sunnah. Jadi setiap hari kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi dengan sholat berjamaah, hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sholat berjamaah akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan sholat berjamaah hidup kita lurus, kita tidak akan berbuat maksiat. Karena tidak berbuat maksiat, hidupnya selalu lurus, insya Allah berbahagia. Kemudian dengan sholat berjamaah, soleh sosial. Kalau kita sering sholat berjamaah, akan banyak teman. Dan teman kita soleh solihah, teman kita berjamaah. Akeh koncone ini dadekno seneng. Banyak-banyaklah kita berteman, carilah teman yang soleh. Kemudian dengan sholat berjamaah kita bisa bersilaturahim, saling bersilaturahim, saling bertemu, saling berkunjung. Nah, barokah silaturahim itu diantaranya panjang umur, umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditambah rezekinya. Panjenengan sholat berjamaah bisa nambah rezeki. Apa itu? Mungkin ada informasi-informasi, ketemu konco, ya apa kabare, terus ada informasi tentang kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Itu diantara rezeki. Kemudian ada lagi faktor ekonomi. Nah, kalau dihubungkan dengan faktor ekonomi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa orang yang rajin sholat berjamaah maka tidak bakal melarat hidup di dunia ini. Man sholla sholawatil khamsa ma'al jamaah la yusibuhu fakrun fid dunya. Barang siapa yang rajin sholat berjamaah maka tidak bakal melarat hidup di dunia. Oh niku. Kalau di Al-Qur'annya surat Luqman ayat berapa? 34 kalau nggak salah ya. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkan kepada keluargamu bisolati, dengan sholat. Kita diperintah untuk sholat dengan keluarga kita. Perintah sholat keluarga kita berarti kita juga sholat. Kalau kita sholat, keluarga kita sholat, yang punya pembantu, pembantunya juga sholat, kemudian sabar melakukannya apalagi berjamaah, maka kata Allah, la nas'aluka rizqa, jangan khawatir tentang rizki, nahnu narzukuk, akulah yang akan mencukupi rezekimu. Jadi secara ekonomi orang yang rajin sholat berjamaah rezekinya ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi wong sugih. Nah, wong sugih karena sugih, ekonominya mapan, ekonominya bagus, tertata, pasti akan menjadi bahagia. Urip ya semrengah. Ibu nggih. Nek sugih lak semrengah, Bu nggih. Gak ngeliwis ya. Nek gak duwe ku susah. Kira mboten. Miskin ambek sugih seneng pundi? Wis oke, Bu.
Ayo pilih yang sugih ya. Tapi hakikat kaya itu adalah yang merasa cukup, itu yang kaya sebenarnya. Kalau hartanya banyak merasa kurang saja berarti masih belum kaya. Dan orang yang rajin sholat berjamaah dijamin oleh Allah akan merasa cukup. Hartanya banyak merasa cukup. Walaupun hartanya sedikit juga begitu, merasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu yang kedua, nek kepin urip bahagia semerengah mboten minder mulya setunggal bojone sing tepak nomor kali ayo gemar salat berjamaah. Kalau dalam rumah tangga juga begitu. Kalau dalam rumah tangga ini sering digalakkan sholat berjamaah, insya Allah rukun, gak gampang tukaran. Pemetukaran wis cepet nang mari. Nek boten percaya, contoh misalnya sampean jam 11 tukaran ambek bojo, tukaran, bengkerengan ya. Sampai nanti tukaran ta mboten ambek bojo. Titik. Coba konsep jamaah dipakai ya. Pas tukaran ambek bojo dadak ono adzan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Leren tukarane leren. Ono adzan. Jadi sing lanang ya. Ayo go ono adzan leren. Engko ditutupno meneh. Nah, ada adzan sama-sama mendengarkan, yes. Pun ayo jamaah dhisik. Sang suami menjadi imam, sang istri menjadi makmum. Mari sembahyang, donga bareng-bareng. Mari donga Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Salaman ya, dicium tangannya suami. Marung sing lanang ngadeg, ayo ditutuk nomene tukarane. Insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran lagi. Gini betul. Ya. Itu kalau konsep jamaah dipakai dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, cepat selesai. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah yang ketiga, yang lengkap lagi, dua itu masih belum lengkap. Urip jek durung semerengah. Kecuali yang ketiga, wajironun yuhibbunahu, yaitu tetangga pada senang semua pada kita. Hidup kita akan menjadi semrengah, menjadi bahagia, senang, ndak minder, wis lepas lah bahagianya. Kalau kita sudah punya pasangan yang nyocoki berjamaah, terus tonggo seneng kabeh. Kalau misalkan dua kita lakukan, suami istri sudah rukun, kemudian berjamaah sudah, tapi nek duwe tangga kok gak seneng ambek awak-awakan, sampeyan iso urip enak. Saged mboten Bu? Mboten enak, gak enak. Mari gawaya bahagia dadak kepethuk areke, lho kon. Kepethuk demit sithik iku wis. Lho ngono. Jadi diupayakan lepas. Kita jangan sampai membenci tetangga kita, okay? Jangan sampai kita dibenci. Jadi usahakan panjenengan harus berusaha ya opposite tonggo-tonggoku carane cek seneng ambek aku. Nah, di antaranya itu ya cocok Bu Gatot. Salah satu di antaranya tonggone cek seneng kabeh sing gelek selametan. Nek isok bendino sampean selametan, insya Allah tonggo seneng kabeh sampean. Para jamaah yang dirahmati Allah, cara agar tetangga senang pada kita, maka tidak cukup mengangguk kalau kita jumpa, tidak cukup tersenyum kalau kita ketemu.
tapi segala aspek kehidupan kita, gerak langkah kata kita harus bisa terjaga. Ibu nggih? Bu. Kanjeng Nabi pun pesen, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pandai memuliakan tetangga. Tonggo nih, masya Allah. Ya. Pager tonggo, pager boto lebih aman pundi? Pager tonggo ambek pager boto aman pundi? Cek aman pager tonggo. Pager boto do wukur nggih, pager boto do wukur. Nek tanggane gak apik kabeh. Malinge lho dijokokno ondo. Wes. Dijokokno ondo malinge. Disili ondo. Dengaten. Ditutukno dalane. Dengaten. Nah, oleh karena itu supaya tetangga-tetangga kita itu senang dengan kita, maka kita hendaklah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap tetangga. Hak-hak tetangga harus kita berikan. Di antaranya satu, kalau tetangga kita itu butuh bantuan kita, maka jangan enggan-enggan kita membantu. Kalau memang kita mampu membantunya. Ibu nggih. Contoh nek tanggane utang, ya. Ya napa? Nek tanggane utang, ya sampean utangi nek duwe, ya. Nek gak duwe, sampean dudukno nduk bank kono lho buka. Yes, pokoknya kalau tetangga kita butuh bantuan kita, maka semampu kita membantu. Jangan sampai sebenarnya kita mampu membantu kemudian tidak kita lakukan. Kula niku nek niku sing utang niku kuwatir gak iso nyaur ae misalnya. Nek sampean gak iso ngutang sampean sangoni ae. Kula niku nek utang teng kula ngoten nek tak delok kaya kula sangoni. Ya ojo kabeh-kabeh moro nggih nyangoni kabeh. Wis sangoni wis dadi ngoten wis arep-arep balik. Yang kedua, kalau kita diundang tidak untuk maksiat, maka usahakan untuk hadir, untuk datang. Jadi kalau diundang, maka kita usahakan untuk datang. Yang ketiga, kalau tetangga kita sakit, maka kita jenguk. Ya. Ojo adek ngenteni nang rumah sakit. Ya. Kalau bisa jangan sampai nunggu ke rumah sakit, yes, kita datangi. Minimal kita doakan. Sakit apa saja monggo, ya, kecuali panu. Jadi sakit yang sekiranya butuh bantuan kita. Kemudian yang keempat, kalau saudara kita itu auratnya terbuka, tidak punya pakaian misalkan, maka kita beri bantuan pakaian. Atau secara luas adalah kita tutupi auratnya, kita tutupi kejelekannya. Jadi jangan sampai kejelekan tetangga kita obral kemana-mana. Soalnya biasanya ngene mriko-mriko iku padha ngrasani tanggane. Ya. Nek ngene mriki insyaallah mboten wonten. Insyaallah ngene mriki mboten wonten. Mboten wonten sing seje. Jadi kejelekannya kita tutupi. Bu. Kemudian yang kelima, kalau saudara kita terkena musibah, terkena sesuatu yang menyedihkan, maka kita hibur, kita datang. Kematian, kehilangan dan sebagainya kita datangi, kemudian kita beri semangat dan seterusnya.
Yang keenam, kalau saudara kita, tetangga kita sukses, kita ucapkan selamat, Bu. Nah, nek ana tanggane sukses, sampean kudu melu seneng ya. Ana tanggane tuku motor anyar, nah sampean parani. Kapan bancane? Nah, kapan bancane? Nggih mboten napa, seneng kok. Walaupun ditanya kapan bancane, seneng. Ojo parane iki cash apa kredit yo. Alhamdulillah sampean iso tuku motor tuh kan. Pokoknya ada tetangganya sukses, kita ikut mengucapkan selamat. Alhamdulillah. Anaknya misalkan dapat ranking, ya ucapkan. Jeng anak saya dapat ranking, jeng alhamdulillah. Ranking berapa? 17. Alhamdulillah. Muridnya 18 ya. Kemudian kalau tetangga kita kematian, mati, maka kita ikut ngelayat. Kemudian yang ke-8, kalau tetangga kita pergi, maka kita jaga rumahnya, kita awasi rumahnya. Makanya diperintah Nabi, kalau kita pergi, ibu-ibu, kalau kita pergi kemana-mana, hendaklah pamit dengan tetangga, pamit ke tetangga supaya tahu kalau kita lagi pergi, biar dijaga rumah kita, ya. Tapi pulangnya jangan lupa bawa oleh-oleh. Tapi sampean pamit, mulai wis gak tahu kayak oleh-oleh, wassalam, ya. Jadi kalau tetangga kita pergi, kita jaga rumahnya, kita jaga anak-anaknya juga begitu. Kemudian yang ke-9, ini di dalam hadis dijelaskan tidak meninggikan bangunan rumah, tidak meninggikan bangunan rumah sehingga rumah tetangga kita tidak ada sirkulasi udaranya. Ini zaman saat ini wis podo dukur-dukuran omah, ya. Bagaimana caranya? Nah, kita sebelum bangun, mari kita hadir di tangga kita menyampaikan, menyampaikan yang enak. Kemudian yang terakhir, jangan kau sakiti tetanggamu dengan bau-bau yang enak. Jangan kau sakiti tetanggamu dengan bau-bau masakan yang enak. Maksudnya ya apa? Nah, nek tanggamu iku adek ambu kayak ono. Jangan kau sakiti, enak ere ambune iki, tapi gak moro. Artinya kalau kita masak itu yang banyak, kemudian kita kasih. Goreng kelotok. Wi ambune kelotok ere enak sampe. Nah itu juga menggoda. Itu jangan kau sakiti dia. Ojo diiming-iming tok. Ya, iya. Ini loh, suka iming-iming, menyakiti itu. Oh, jualan. Baik. Termasuk Bu, jenengan nek tuku duren, nggih. Ojo buat nduk anune kulite tok dik sampah kono. Tanggane ero gak diincipi, ya. Sampeyan incipi tanggane. Nah, itu. Di antara kewajiban kita atau hak-hak tetangga yang kita penuhi. Kalau kita bisa memenuhi hak-hak itu, maka insya Allah tetangga-tetangga kita akan senang kepada kita. Paling kalau disimpulkan, paling tidak, paling boten nggih, paling tidak kalau kepin disenengi tangga niku wau terus buka atau cocok sing gelek selametan. Ya. Kita harus loman dengan tetangga kita. Wis duwe nikmat titik wis paring lah, peparing. Paribasane jipang situk-situk dang wis lumayan. Berbagi. Bersedekah itu.
Minimal tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako, senyummu kepada saudaramu, senyummu kepada tetanggamu adalah sodako. Paling minim wis mesem ya. Paling minim nek gak duwe apa-apa belas itu nguyang guyu nggih. Enggak duwe atau ucapan-ucapan yang baik ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'u hada. Ucapan yang baik itu lebih utama daripada sodako sodako tapi yang diiringi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa seorang mukmin, seorang mukminah hidupnya akan mulia, hidupnya semrengah, hidupnya akan nikmat manakala punya 3 hal. Satu, punya pasangan hidup yang nyocoki. Yang kedua, menggalakkan sholat berjamaah. Yang ketiga, berusaha agar tetangga senang pada dirinya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tetangga atau memberikan hak-hak kepada tetangganya. Mudah-mudahan 3 ini dapat kita miliki sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang mulia, baik mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo wonten sing tanglet barangkali sebelum kita akhiri. Nggih, monggo. Saya bertanya Pak di luar topik ngaji kita malam ini. Beberapa akhir ini saya itu suka dengan kopi. Suka dengan kopi. Kopi, yeah. Terus saya teringat dengan pengajian kita beberapa saat yang lalu tentang hal-hal yang najis. Itu salah satunya jika segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang, depan dan belakang. Ya kopi yang sekarang itu yang kopi luwak niku loh. Itu kan kopi yang memang dikeluarkan dari situ nggih. Itu bagaimana? Niku mau sebentar. Oh ya. Ini ada yang bertanya, sesuatu yang keluar dari depan dan belakang itu adalah najis karena berupa kotoran. Ini hubungannya dengan kopi luwak ya. Kopi luwak. Kopi luwak itu keluar dari mana itu, Bu? Oh gitu ya. Oh, jadi luwaknya itu mengeluarkan kotoran itu ya. Ngoten lah. Kopi luwak ini ngoten. Oh, masih utuh. Kopi luwak itu kenapa kok ini berarti kopi itu benar-benar pilihan. Jadi luwak itu bisa memilih kopi yang paling paling enak, paling tua, paling Jadi luwak itu tahu kopi yang berkualitas. Ya, itu dimakan, tapi tetap utuh biasanya keluar sampai Kopi itu kan berarti biji sama buahnya. Nah, yang dimakan tuh buahnya. Oh. Bijinya itu kan masih utuh. Utuh, nah, ya. Kan kopi itu sebenarnya kan bijinya kopi. Okay. Jadi ya kopi itu buat terus itu isinya ya. Isi ya. Ya. Nah, jadi tapi itu pilihan itu ya. Jadi luwak itu tahu kopi yang tua, berkualitas.
Nah, hubungannya dengan bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak apa-apa, ya. Hukumnya tidak apa-apa. Jadi dicuci, hukumnya dicuci jadi bersih. Nah, kalau yang keluar dari depan belakang kita itu tetap najis, dicuci apapun tetap najis kan, ya. Jadi itu berupa benda. Jadi benda. Seperti kita saja, kita menelan sesuatu, menelan katakan apa gitu? Emas gitu. Baik kelelegen emas ya. Kelelegen emas, kelelegen apa gitu ya. Nah, kemudian kan tidak hancur, kemudian kita keluar lagi, kita keluarkan, itu tidak apa-apa, tidak najis. Ya. Emas itu masih tidak najis benda. Ya, disucikan lagi, dibersihkan lagi, ya. Jadi yang najis itu yang keluar dari depan belakang kita itu ya berupa air kencing, berupa kotoran itu. Kalau berupa benda yang selagi bisa dicuci tidak apa-apa, ya. Termasuk kopi luwak, tidak apa-apa, ya. Iki nek kopi lek haram, waduh aku kecekel. Wah iki ndadekno gak payu kopiku. Jadi ndak apa-apa. Jadi itu kopi-kopi pilihan, ya, luwak tahu kopi yang berkualitas. Nggih, ngaten. Bu Gatot. Ngaten. Oke, bakal. Ya. Oke. Terus?
Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Mudah-mudahan suaminya sabar. Ya. Ya. Yes, pokoknya sampean kayak guyon mawon Bu ya. Jadi di banyoli ya bojone jadi sabar. Tapi kalau suami itu sudah paham tentang istrinya, jadi karakter istrinya, jadi tidak masalah. Oke. Jadi sampean tanyakan saja, sampean aku ngene apa ridho apa enggak aku model ngene iki. Kalau suaminya sudah tahu karakternya enggak apa-apa, enggak masalah. Oke. Yang penting tidak melanggar aturan Allah. Ya, cari ridhonya saja. Ya, sebenarnya gampang kok ibu-ibu itu cari ridhonya suami. Jadi sampaikan saja alasan-alasan yang maton. Kayak zumuk nih sampaikan ya. Okay. Jadi yang terpenting itu ya taat suami, ya. Taat suami. Nanti kalau tidak taat ya izin suami. Aku kan, ya. Nggih sampun kula kinten cekap kok jawabane. Sampun sekep. Nggih. Nggih. Tapi seneng duwe murid setunggal nih kok Bu. Masih seneng duwe murid. Delokane. Ah nggih. Nggih. Ada lagi Bu? Nah, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akikoh yang piantun sudah sepuh, sudah manula lah, karena belum mengumpulkan tanggung jawabnya akikoh. Terus akikoh ini bagaimana mungkin kesunangannya atau tata caranya yang bisa dilakukan, karena kan tidak sama seperti yang waktu masih 7 hari kelahiran atau apa mau. Yeah. Ini ada yang bertanya tentang akikoh. Akikoh itu adalah penyembelihan kambing untuk bayi yang lahir di hari ke-7 ya. Kalau bisa di hari ke-7, kalau bayinya laki kambingnya 2 ekor ya. Tidak hanya itu saja ya. Isi akikoh itu satu penyembelihan kambing, yang kedua cukur rambut. Nah, rambutnya dicukur artinya sodako ya. Kemudian yang ketiga pemberian nama. Itu isi akikoh. Nah, kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Nggak bisa hari ke-14, hari ke-21, ke-40 dan seterusnya sampai belum balik. Nah, itu batas akikoh. Nah, jadi akikoh itu sampai belum balik. Nah, ini sudah balik bagaimana? Ya. Sudah apa gitu
pas menikah, dibarengi menikah dan ya. Kadang ketika dia ingat atau mampu dengan alasan kan pengetahuannya kan ngaten-ngaten. Kalau belum diakikoi dalam artian kan masih belum penebusan lah. Pemahamannya cuma sampai di Iya. jadi tetap meskipun mesti kita niati akikoi lah ngaten itu terus Iya. pripun niat yang Ya, mesti. jadi terlambat tidak apa-apa. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan karena satu, waktu tadi belum ada rezeki. Yang kedua, belum mengerti. Ya, waktu tadi belum paham tentang akikah, maka boleh. Nah, ya, jadi diakikoi di hari tuanya boleh. Tapi diusahakan 3 itu, ya. Diusahakan 3. Satu disembelihkan, yang kedua dicukur rambutnya, digondol Bu rambutnya. Kalau tidak menutup tidak mungkin ya dikira-kira saja, paling banter ya 1 gram ya. Jadi disodakoi 1 gram emas, sak gramnya pinten 800 ya, dilengkapi 1 juta. Nah, disodakoaken sodako 1 juta untuk akikoh, kelengkapan akikoh, sodako disampaikan kepada siapa? Nang Pak Yai ini tidak masalah, nang Pak Yai tidak apa-apa. Bu, sama ini kok lenger-lengeran nang Pak Yai ini. Hadis sodako ke siapa saja boleh. Nah, ada fakir miskin boleh diberikan, semuanya boleh. 1 juta itu diberikan semua atau dibagi-bagi. Nah, 100 ribuan 10 orang, nah, siapa saja boleh ya, atau 50 ribuan. Nah, tetangganya boleh, tetangganya. Kalau biasanya di desa itu dibersamakan dengan berkatnya, itu ada 5.000 atau apa itu ya. Nah, ada berkatnya. Pokoknya sampean sodakoi. Tidak sama sekali, ya berarti terhutang itu tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi misalkan tidak sama sekali, berarti pesan Nabi tidak terlaksana. Tapi itu sunnah ya, sunnah ya, tidak sampai haram ya. Disunahkan karena banyak manfaatnya. Boleh, 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 umpama tidak melaksanakan sama sekali, itu sunnah, tidak apa-apa. Cuma hikmahnya itu banyak, hikmahnya akikah itu banyak. Satu diantaranya sifat kebinatangan dihilangkan Allah. Jadi orang yang sudah diakikahi itu, insya Allah sifat-sifat yang jelek itu dihilangkan Allah. Kemudian kalau disodakoi, dermawan, jadi orang yang dermawan. Jadi kalau tidak dilaksanakan itu berarti itu tadi masih sedikit-sedikit katutan sifat-sifat kebinatangan, kemudian kelomanannya masih kurang ya. Jadi kalau di akikoi ada nilai tambah. Nggih, ngoten. Sampun nggih, pun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua rangkaian acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Saya tutup pengajian kita pada malam hari ini. Kita lanjut insya Allah pertemuan rutin bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.